Berkah dalam anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari materi yang lalu, yaitu Yesus memanggil murid-muridnya. Saat ini kita siapkan diri kita buka buku siswa kalian, dan kita akan mempelajari materi cara hidup murid Yesus. Sudah siap anak-anak? Baik, materi kita bertujuan yang pertama. Siswa bisa menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Lalu yang kedua, siswa bisa menjelaskan alasan jemaat perdana disukai banyak orang. Dan yang ketiga, siswa bisa membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan jemaat saat ini. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati kita supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Kita berdoa terlebih dulu ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa Sang Pemersatu umat manusia, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau telah menghimpun kami di tempat ini untuk belajar mengenal cara hidup murid Yesus Putra-Mu. Bimbinglah kami agar dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan sebagai murid Kristus. Semua ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat, perhatikan 3 bagian ini ya. Manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita tergantung dengan orang lain. Nah, hal ini kemudian menjadikan manusia itu saling tergantung satu dengan yang lain. Kemudian banyak hal yang dilakukan sehingga mereka hidup dalam persekutuan. Di dalam persekutuan, masing-masing anggotanya bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan akhirnya muncul kerinduan untuk bersama kembali. Hidup dalam persekutuan tidak dapat berkembang dengan sendirinya bila tanpa peran aktif masing-masing anggota. Sikap egois, kurang bertanggung jawab, kurang rasa memiliki persekutuan, dan kurang jujur satu sama lain merupakan hal yang bisa menghancurkan hidup dalam persekutuan. Dan setiap persekutuan biasanya memiliki kekhasan dalam hidup mereka. Kebiasaan-kebiasaan dalam persekutuan satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana dengan persekutuan para murid Yesus. Apakah mereka memiliki kekhasan dalam hidup persekutuan mereka? Kita lanjutkan. Cara hidup jemaat yang pertama. Dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul, apa yang dapat kita pelajari dari makna bacaan ini? Cara hidup murid Yesus adalah cara hidup yang khas. Dinamika hidup yang dikembangkan dalam kehidupan bersama jemaat perdana ternyata menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Cara hidup yang demikian mampu menyentuh hati, mewarnai, dan menggerakkan kehidupan orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka disukai banyak orang. Persekutuan jemaat perdana justru menjadi komunitas yang terbuka untuk setiap orang, sehingga tiap-tiap hari jumlah mereka semakin bertambah. Ciri hidup mereka antara lain, yang pertama, Roh Kuduslah yang mempersatukan dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Yang kedua, hidup saling peduli dan saling memenuhi. Lalu yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Yang keempat, bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Yang kelima, mengadakan perjamuan kudus dan selalu bersukacita memuji Tuhan. Ciri-ciri hidup jemaat perdana. Ini adalah gambaran yang ideal dari jemaat perdana tersebut dan dapat menjadi cermin bagi kehidupan gereja sekarang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Juga dapat menjadi cermin kelompok atau persekutuan yang kita miliki, sehingga mendorong kita untuk terlibat aktif untuk mengembangkan komunitas di tempat kita berada. Nah, kesimpulannya, ciri hidup jemaat perdana hendaknya menjadi gambaran dan teladan bagi para murid Yesus pada zaman sekarang. Siapa itu? Kita semuanya. Kita semuanya murid Yesus. Hendaknya dapat meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat perdana. Nah, gambaran hidup jemaat perdana oleh gereja tetap dilaksanakan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Tampak seperti contoh-contoh kegiatan berikut ini. Memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, terutama yang miskin dan menderita. Lalu adanya aksi Natal, aksi puasa pembangunan, kegiatan donor darah, adanya pengobatan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan, pendalaman iman, pendalaman kitab suci, bentuk-bentuk peribadatan, dan penerimaan sakramen. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, di mana kegiatan-kegiatan ini terwujud kita lakukan berdasarkan keteladanan jemaat perdana. Dalam menjalankan, Ibu yakin akan mengalami banyak gangguan, tantangan, dan hambatan. Maka, kita memerlukan semangat dalam menjalankan tugas perutusan ini sebagai murid Yesus. Semangat apa? Semangat yang tercermin dari gambaran gereja perdana, yaitu kesederhanaan. Mengutamakan Tuhan Yesus, tidak memprioritaskan kekayaan dunia,
sama seperti Tuhan Yesus. Sederhana. Yang kedua, kebersamaan. Karena kita makhluk sosial, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan menumbuhkan rasa sukacita. Tidak terasa berat, melainkan ringan dan membahagiakan. Lalu yang ketiga, kebijaksanaan. Karena kita pasti akan menemui banyak sekali tantangan, hambatan, gangguan, di mana kebijaksanaan diperlukan supaya kita bisa berkata, berbuat, bersikap yang baik seturut dengan kehendak Tuhan.